Peggy, baik yang lain, saya mencurigai bahwa bapak dan anak bapak berbohong dalam kasus ini. Saya makin yakin dugaan kuat saya Peggy adalah pelakunya. Di Vietnam sana, nah, seorang wanita melakukan koruptor di negerinya. Itu mereka langsung dihukum mati ya, Rasman. Ini koruptor kamu bela. Makanya rakyat Indonesia tuh miskin. Indonesia tuh semuanya elemennya koruptor gitu. Elemennya koruptor. Ya kan? Koruptor. Malah dibela gitu loh. Si Rasman udah kehilangan akal gitu. Nah sekarang yang terjadi di kepolisian Dekada Republik Indonesia, si Rasman juga ngebela gitu loh, jadi tim pencari fakta. Tim pencari fakta nggak jelas gitu, dan akhirnya ujung-ujungnya jadi tim pengacara Pak RT gitu loh. Ya kan, lucu kan? Lucu Bu, Sudah tahu kepolisian negara Republik Indonesia Cirebon itu bersalah, ya, bersalah melakukan rekayasa pembunuhan di kasus Vina itu, karena kan ada benang merahnya dengan kasus narkoba. Malah dibela oleh si Rasman sama tim botak satu, botak gajah satu, botak gajah dua gitu. Rasman, kualat, itulah kualat. Nggak tahu lah berita ini apa berita kemarin udah lama apa masih baru. Yang jelas di digital tuh nggak bisa bohong ya kan. Ya orang yang dibela Rasman aja penjahat ya, penjahat negara ya, yang menyengsarakan rakyat, koruptor dibela gitu loh. Ya, sedangkan koruptor dibela. Manalah Indonesia nih bakal maju. Selamanya Indonesia nih bakal carut marut hukumnya. Karena koruptor aja dibela gitu. Ya kan? Nah sekarang kepolisian negara Republik Indonesia Cirebon dibela. Sudah jelas kepolisian negara Cirebon sudah tahu dinyatakan bersalah, masih ngeyel gitu menghukum rakyat kecil. CCTV ada tapi tidak mau dibuka. Takut kan? Nah, SMS, chat, jejak digitalnya, telepon, karena pembunuhan itu kan sudah dinyatakan pembunuhan berencana. Seseorang melakukan pembunuhan berencana pasti udah melakukan planning terorganisir dan dilakukan secara profesional gitu. Hari, jam, tanggalnya. Nah sebelum terjadinya kasus pembunuhan Vina itu, pasti sebelumnya para tersangka itu sudah melakukan komunikasi gitu kan. Saling kontak-kontak, saling telepon gitu. Sedangkan di apanya aja, di FB-nya si Ali Batiar itu ada isi chatnya di media sosial tuh, dibikin mati tersangka gitu, kata dia kan, dibikin mati ya, Ali Batiar alias Peggy Perong gitu kan. Kalau bisa tersangka itu si Vina ini tujuannya dibikin mati, karena dia tahu gitu loh, ada jejak digital Vina itu bahwa dia minta tolong kepada Bapak Kapolri Bapak Sigit, ada kan dihapus jejak digitalnya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Cirebon gitu. Ya kan? Malah dipaksakan si Peggy jadi tersangka dengan berbagai alibi. Sekarang dibuka pula aibnya bahwa si Peggy itu pemabuk, dia mantan memakai narkoba gitu loh kan. Sekarang saya tanya kepada Kepolisian Negara Republik Cirebon, emangnya polisi sana nggak pakai narkoba ya? Kepolisian Negara Republik Cirebon nggak pakai narkoba. Coba tes urin. Sudah itu ya, coba tes isi chat para Kepolisian Republik Indonesia Cirebon sama si Peggy, anak Pak Cecep itu. Anda aman. Polisi semua yang ngecek dia. Anda aman. Lo aman Peggy. Lo aman. Maksudnya apa? Menjilat gitu loh. Dikasih uang rokok gitu. Dapat uang haram aja kalian bangga gitu. Kalau aku ya menjadi penjilat kepada anak bupati, wakil bupati, nggak mungkin dia bukan anak bupati kalau polisi aja tunduk sama dia kan. Lo aman Peggy, lo aman. Itu namanya polisi penjilat gitu loh, menjual pakaiannya sendiri, menjilat duit haram rakyat. Para polisi yang menjilat kepada anak bupati ya, kalian itu digaji
kami yang gaji kalian, ya, kami yang gaji kalian dengan kami bayar pajak. Belum cukup, pengen makan duit haram. Makanya kepada Bapak Kapolri tuh, kalau mereka ini tidak bisa bertindak tegas tuh, mereka tuh dipecat langsung. Bahkan tadi siang ada jenderal ya, tolong ya para rakyat itu kalau ada polisi melakukan kejahatan tolong divideoin, akan langsung saya pecat. Nah sekarang saya tantang Bapak Jenderal yang membuat video siang tadi, kita menantang Anda. Tolong bikin video kalau ada kejahatan, tolong dikasih tahu ke saya pecat langsung. Sekarang saya tantang Bapak Jenderal ya, tolong Bapak selesaikan kasus Vina itu sekarang dan dipecat Kapolda Jawa Barat itu, dipecat Kapolres Jawa Barat Cirebon itu, karena mereka merekayasa pembunuhan kasus Vina ya. Tolong Bapak melakukan sidak ke sana dari pusat. Jangan lagi kasus itu ditangani oleh Kepolisian Negeri Cirebon. Coba tim Inavis dan tim investigasi dan pencari fakta langsung dari pusat Jakarta gitu. Dan para polisi, Kapolda, Kapolri, semuanya pecat aja. Masa nangkap maling ABG yang masih gentayangan di media sosial tuh nggak sanggup sampai 8 tahun. Kalau memang Peggy ya, secara logika aja, secara kita bodoh-bodoh aja, kalau memang si Peggy kuli bangunan itu dia yang melakukan, dia sebagai tersangka utamanya, misalnya si Peggy nih tersangka utamanya, kenapa waktu zaman dahulu itu tahun 2016 yang ditangkap motornya doang gitu? Kenapa dia nggak langsung ditangkap bersama tersangka lainnya yang ada di tahanan itu kemarin? Kenapa nggak langsung si Peggy yang ditangkap? Kenapa motornya doang? Emang motornya melakukan pembunuhan? Berarti kan kalian itu melakukan kebohongan gitu. Sekarang kalau kalian berani, nah Bapak Jenderal tadi, coba Bapak kalau berani tangkap aja itu Ibtu Rudiana tuh Pak. Tangkap Ibtu Rudiana, tangkap tangkap si Linda itu. Suruh dia memberikan keterangan yang jelas. Kalau menurut aku si Linda tuh juga bodoh gitu loh. Kalau memang kamu cerdas, lebih baik kamu menyerahkan diri kepada kepolisian. Sudah tuh minta tolong dilindungi dengan pengacara dan juga dilindungi oleh polisi yang berpangkat tinggi, supaya kamu diberi keringanan hukuman. Kamu bongkar siapa dalangnya, ya kan? Berarti dalangnya Ibtu Rudiana, dipanggil dia itu. Kan dia yang memberikan yang membuat BAP pertama gitu, memberikan keterangan palsu bahwa si Egy dan si Vina itu ditusuk, sedangkan pihak rumah sakit menyatakan bahwa si Linda dan Peggy itu tidak ditusuk. Sekarang beredar pula humor bahwa si Eki itu masih hidup. Nah, berat kabarnya si Panji ya. Nah, sekarang lakukanlah investigasi kepada orang tua si Panji itu. Kalau memang si Peggy itu masih hidup, tangkap dia. Tes DNA itu yang katanya ada si Eki itu masih hidup. Dia sudah memberikan klarifikasi di media sosial. Tangkap si Eki itu, tangkap Ibtu Rudiana, lakukan tes DNA. Itu anak si Eki yang terlibat kasus Vina atau bukan? Kan dari hasil tes DNA keluar nanti mana yang bohong, mana yang benar. Mereka sudah membuat identitas palsu. Ya, jangan kalian libatkan kesalahan kepada si Peggy Setiawan yang jadi kuli itu. Kasian rakyat kecil ya kan? Nggak tega kita kan? Nah, itu kita tantang Pak Jenderal. Bisa nggak Pak Jenderal? Sudah banyak videonya, sudah banyak CCTV beredar di media sosial, sudah banyak dikirim sama orang kepada kepada para pengacara. Kenapa nggak ditangkap Ibtu Rudiana dan anaknya, katanya masih hidup? Tangkap aja Pak. Kenapa tidak berani para jenderal menangkap 3 DPO itu, Alita Basiar? Takut kebongkar boroknya. Ingat ya, kalau Peggy nggak bebas, kudeta Pak, kudeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangyo.